Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Lenika, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa, jurusan Hubungan Masyarakat di Universitas Bina Sarana Informatika Pemuda. Malam ini saya ingin mempresentasikan tentang analisa komunikasi organisasi atasan dengan bawahan divisi salesman PT Mitra Bersama Jaya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang dari tugas ini. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi untuk memenuhi segala bentuk kegiatan hidup, baik antar individu maupun antar kelompok. Komunikasi menjadi sarana untuk menjalin interaksi antar seseorang dengan orang lainnya. Dengan adanya komunikasi, maka akan tercipta hubungan sosial dalam kehidupan. Komunikasi dalam suatu kelompok atau organisasi sangat diperlukan. Suatu organisasi terbentuk karena memiliki tujuan yang sama. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan interaksi antara semua anggota dalam organisasi atau kelompok tersebut. Komunikasi dalam organisasi harus disampaikan dengan tepat agar mudah dipahami oleh penerima pesan. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang dapat menciptakan keharmonisan dalam suatu organisasi. Komunikasi yang efektif dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Karena jika dalam suatu organisasi komunikasi berjalan dengan efektif, itu menandakan tidak akan ada miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam memberi dan menerima informasi. Contoh komunikasi organisasi yaitu komunikasi yang terjadi antar atasan dengan bawahan dalam suatu perusahaan. Apabila hubungan antar atasan dengan bawahan baik, maka pihak di luar organisasi memiliki kesan baik terhadap organisasi tersebut. Hubungan baik tersebut dapat terjadi jika komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan menggunakan bahasa yang baik dan dapat dipahami oleh bawahannya. Karena pada dasarnya komunikasi dalam organisasi dapat mempengaruhi perilaku anggota dalam organisasi, seperti yang diungkapkan oleh Robbins dalam buku Perilaku Organisasi tahun 2003, yaitu bagaimana perasaan penerima pada saat menerima komunikasi akan mempengaruhi cara dia menginterpretasikannya. Tujuan dari pembuatan tugas ini adalah untuk mengetahui atau menganalisa bagaimana proses komunikasi antar atasan dengan bawahan dalam ruang lingkup pekerjaan, khususnya menganalisa komunikasi antar atasan dengan bawahan di sisi salesman PT Mitra Bersama Jaya. Pengertian komunikasi. Secara harafiah, komunikasi yang berasal dari bahasa Latin yaitu communis, berarti sama. Komunikator yang berarti membuat sama, dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses upaya membangun pengertian antara yang satu dengan yang lainnya agar terjadi kesamaan pemahaman mengenai suatu hal. Komunikasi melibatkan dua atau lebih manusia, sebab ketika berkomunikasi terjadi proses pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikator kepada komunikan. Pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan suatu interaksi yang terjadi antar anggota dalam sebuah organisasi baik secara lisan maupun tulisan. Konsep dasar komunikasi, yaitu ada proses, pesan, dan jaringan. Konsep proses merupakan sistem yang dibutuhkan untuk menciptakan dan saling menukar pesan antar anggota. Hal ini dikarenakan organisasi merupakan sebuah sistem yang terbuka serta dinamis. Konsep ini terjadi secara terus-menerus hingga mencapai tujuan dan menciptakan tujuan baru yang dirumuskan oleh organisasi tersebut. Karena itu, konsep ini disebut sebagai konsep proses, terjadi secara terus-menerus. Pesan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, komunikasi organisasi adalah proses bertukar dan menerima pesan. Oleh karena itu, pesan adalah yang penting dalam organisasi. Individu yang hadir dalam organisasi tersebut haruslah memperhatikan bagaimana cara mengirimkan menerima pesan sehingga
Pesan atau informasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh individu lainnya dan tidak menyebabkan kesalahpahaman antar individu. Yang ketiga, jaringan. Konsep ketiga merupakan gambaran besar dari organisasi. Organisasi merupakan jaringan di dalamnya ada individu yang membentuk jaringan-jaringan tersebut baik di dalam maupun di luar organisasi. Oleh karena itu, setiap jaringan atau individu yang menduduki jabatan tertentu akan menjalankan tugas serta melaksanakan fungsi jabatannya masing-masing dalam organisasi. Dalam organisasi itu ada keadaan saling bergantung. Keadaan saling bergantung. Hubungan, lingkungan, dan ketidakpastian. Tujuan komunikasi organisasi menurut SMI tahun 2006 ada 4. Yang pertama, mengubah sikap. Yang kedua, mengubah pendapat atau opini. Yang ketiga, mengubah perilaku. Dan keempat, mengubah masyarakat. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada fungsi informatif. Fungsi informatif, fungsi yang pertama ini dijelaskan oleh penjaga bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Fungsi yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi yang kedua, komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Yang ketiga ada fungsi persuasi. Fungsi ketiga merupakan fungsi untuk memberikan perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Fungsi persuasi dianggap dapat mempermudah karena cara yang lebih halus daripada memerintah akan lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang diberikan. Yang keempat, fungsi integratif. Fungsi integratif, fungsi keempat atau yang terakhir berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Berikut profil perusahaan. PT Mitra Bersama Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor untuk produk pampers atau diaper untuk dewasa dan anak bayi, produk personal care seperti masker, hand body, shower cream, dan bedak gatal. Saat ini PT Mitra Bersama Jaya telah memiliki puluhan cabang dan bekerja sama dengan distributor di seluruh Indonesia. Berikut adalah struktur perusahaan. Dalam struktur perusahaan ini dipimpin oleh direktur perusahaan dengan di bawahnya ada divisi finance, accounting, divisi HRD dan QA, divisi purchasing, dan yang kita bahas adalah divisi sales dan marketing, dan divisi bidang. Di divisi sales dan marketing, ada manajer sales dan manajer marketing. Di bawahnya ada supervisor sales di all area karena perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang sehingga memiliki supervisor di semua daerah di Indonesia. Di bawahnya manajer marketing ada sales support dan customer service. Di bawahnya supervisor sales ada MD sales semua area dan executive sales semua area. Metode analisa yang digunakan dalam tugas ini yaitu penulis menggunakan metode analisa secara kualitatif. Hambatan komunikasi yang terjadi. Komunikasi ini dilakukan secara tidak langsung atau melalui media seperti pesan teks, WhatsApp, email, SMS, atau telepon sering mengalami hambatan. Contoh hambatannya gangguan sinyal, perbedaan nada dalam membaca pesan, kurang tepatnya penggunaan tanda baca, dan lain sebagainya. Yang kedua, perbedaan bahasa daerah antar pengirim pesan dengan penerima pesan. Karena seperti yang sudah dijelaskan, perusahaan tersebut adalah perusahaan distributor di mana memiliki sales di luar kota, sehingga memiliki perbedaan bahasa. Berikut adalah analisa SWOT-nya. Dari strength-nya, atasan selalu memberikan briefing kepada semua sales yang di seluruh area penjualan setiap pagi melalui WhatsApp group. Atasan selalu mengadakan meeting kepada semua salesman di seluruh area penjualan 1 minggu sekali melalui grup. Apa yang disampaikan oleh atasan dapat merubah perilaku bawahnya. Setiap anggota divisi salesman sudah mengerti deskripsi pekerjaannya, sehingga memahami apa yang disampaikan atasannya.
feedback bawahan terhadap informasi yang disampaikan oleh atasan cukup baik, atasan mau menerima informasi pendapat dari bawahan, sehingga dalam diskusi salesman terjadi pertukaran informasi yang cukup baik. Kelemahannya, aktivitas pekerjaan yang banyak sehingga salesman di seluruh area penjualan tidak fokus menyimak informasi-informasi yang ada di WhatsApp group. Yang kedua, adanya hambatan dalam berkomunikasi yang disampaikan melalui media, seperti gangguan sinyal, kurang tepatnya penggunaan baca, dan lain sebagainya. Peluangnya, dalam diskusi salesman terdapat beberapa anggota, sehingga jika ada yang tidak memahami atau tidak mengetahui informasi yang disampaikan oleh atasan, bisa mengetahui dari anggota lainnya. Yang kedua, banyaknya media yang dapat digunakan untuk pertukaran informasi atasan dengan bawahan seperti ada WhatsApp, email, telepon, Zoom, Google Meet, sehingga konfirmasi ulang informasi dapat dilakukan melalui dua media atau lebih untuk mengantisipasi terjadinya miskomunikasi. Yang ketiga, ancaman aktivitas di luar pekerjaan yang dilakukan oleh si salesman pada saat jam kerja dapat menjadi penyebab tidak fokusnya salesman terhadap informasi yang diberikan oleh atasan, sehingga dapat menjadi penyebab miskomunikasi. Pola komunikasi atasan dengan bawahan. Komunikasi dari atasan ke bawahan. Komunikasi dari atasan ke bawahan terkait dengan tanggung jawab dan wewenang dalam suatu diskusi. Seorang manajer menggunakan komunikasi ke bawahan untuk mengarahkan, mengkoordinasi, dan memantau kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Komunikasi dari bawahan ke atasannya untuk memberikan ide kepada atasan, melaporkan hasil kerjanya, dan informasi sebagai bentuk bertanggung jawab atas tugasnya. Faktor yang mempengaruhi perilaku dalam komunikasi ini, faktor individu. Pentingnya memahami perilaku individu, dikarenakan setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga mempengaruhi pola dan sistem kerja organisasi, seperti motivasi, persepsi, sikap, kepribadian, dan pembelajaran. Kesimpulan dari tugas ini, komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan adanya komunikasi, maka akan tercipta hubungan sosial dalam kehidupan. Dalam suatu organisasi diperlukan interaksi antar anggota kelompok. Interaksi tersebut dapat tercipta jika masing-masing anggota kelompok dapat berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi yang efektif akan menciptakan hubungan yang harmonis dalam suatu organisasi. Seperti yang diungkapkan oleh Robbins dalam buku Perilaku Organisasi tahun 2003, yaitu bagaimana perasaan penerima pada saat menerima komunikasi akan mempengaruhi cara dia menginterpretasikan. Komunikasi tidak selamanya bisa berjalan dengan seperti yang diinginkan. Dalam berkomunikasi kadang akan mengalami hambatan komunikasi. Hambatan tersebut bisa terjadi karena beberapa hal, baik dari pengirim pesan, media yang digunakan, dan penerima pesan, seperti perbedaan bahasa daerah antara pengirim pesan dengan penerima pesan, sehingga pesan yang disampaikan bisa menjadi salah diartikan. Media yang digunakan mengalami gangguan, seperti gangguan sinyal atau bisa memberikan pesan dalam bentuk tertulis seringkali salah tanda baca, sehingga penerima pesan salah nada dalam membaca pesan. Komunikasi dapat dikatakan berhasil jika pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan mendapat feedback dari penerima pesan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.